Part kemarin sampai mana ya? Nggak langsung kelihatan gitu. Kamera depth sama sensor utamanya dalam memisahkan foreground dan background. Selain movie mode tadi yang saya juga coba pas syuting kemarin di Jalan ABC itu adalah Pro Mode. Ya emang hampir semua smartphone ada Pro Mode-nya sekarang, yang mana gampang lah buat take long exposure, foto bintang dan lain-lain, karena ya seperti yang kita tahu bisa gampang ngatur shutter speed dan ISO-nya. Tapi di Reno 9 Pro ini yang saya suka adalah mode focus picking-nya. Ini fitur yang dibawa dari kamera profesional yang bikin kita tahu bagian apa yang lagi difokus. Ini mantep banget kalau lagi di luar atau situasi kayak run and gun, kayak rusuh-rusuh gitulah. Tapi tetap butuh fokus yang presisi. Dan balik lagi ke pembahasan tadi yang motor vibration-nya. Jadi motor vibration-nya itu bikin pengalaman fokus pullingnya itu satisfying banget. Jadi hampir kayak muterin lensa beneran. Ya ini harus dicoba sendiri. Nah di mode Pro-nya juga ada RAW yang beneran ngasih file berformat .dng dengan size yang gede, jadi bukan JPEG. Nah tapi di foto itu kita bener-bener dapat hasil mentah dari kameranya. Nggak ada over sharpening, nggak ada noise reduction, bener-bener mentah. Yang artinya kita dapat informasi lebih banyak. Kita bisa edit warna dan karakter foto itu dengan kemungkinan hancurnya ya lebih dikit. Bahkan ngedit kayak white balance-nya juga lebih fleksibel karena kita langsung ngedit white balance-nya, bukan ngedit white balance di atas white balance kayak di JPEG. Nah, tapi masalahnya di unit saya itu hampir semua foto RAW-nya itu ada kesan ping-pingnya gitu. Nah, ini antara unitnya bermasalah atau masalah software-nya. Soalnya kalau saya lihat hasil foto RAW dari channel lain ya aman aja. Jadi saya rasa ini suatu masalah yang bisa dibetulkan gitu, bukan suatu kekurangan. Ya seperti saya bilang tadi, Redmi Note 9 Pro ini ada ultrawide-nya yang gak pernah bosan buat saya pakai. Ya dari speknya walau gak terlalu banyak yang berubah dibanding tahun kemarin, tapi ya gak usah rubah juga udah bagus sih. Ngasih kesan utuh, megah, dan wide. Saya rasa saya harus bahas lebih jauh dikit soal lensa makronya. Karena dari dulu lensa makro itu emang bener-bener dianggap gimmick doang. Karena ya asal ada aja gitu untuk fitur untuk dispesifikasi kertasnya saja, on paper aja. Cuman ngenalin experience-nya aja. Tanpa si hasilnya bisa kita olah lebih jauh. Dan saya dulu setuju. Karena mayoritas kamera pakai lensa makro 2 megapiksel doang. Tapi di Redmi Note 9 Pro ini dia pakai 5 megapiksel. Dan perbedaannya cukup signifikan. Menariknya, kalau kalian cek, banyak smartphone yang rilis sekarang yang rilis setelah Redmi Note 9 Pro, tapi lensa makronya tetap 2 megapiksel, tetap gimmick. Dan selain 5 megapiksel, videonya pun sudah 1080p di sini. Dan lagi-lagi ngasih hasil yang menurut saya cukup usable buat konten. Apalagi misal kita butuh shot foto atau video yang detail dan secara mendadak. Ini bisa diandelin. Walau ya sama seperti ultrawide-nya, hasilnya hanya optimal ketika di situasi cukup cahaya. Tapi overall pengalaman saya nge-tag makro-makroan baik fotografi atau videografi ini seru banget, apalagi ini videografinya. Masuk ke pembahasan videografi, pas saya tahu ukuran sensornya lebih gede dari GoPro, saya langsung kepikiran itu ada ngaruhnya gak sih di low light? Yang pertama saya ngeh itu, sekarang saya bisa dapat lebih banyak bokeh dari jarak agak jauhan. Jadi gak usah deket-deket banget kayak dulu, biar muncul bokeh ala-ala kamera profesional di hasil kamera smartphone. Terus yang kedua, saya lihat render warnanya itu bagus, kayak skin tone, kehijauan, itu semuanya enak. Dan yang ketiga, lihat overall kualitas 4K-nya ya lebih bagus aja gitu. Makin jauh sama kesan video amatir yang di-tag di HP. Baik itu kayak urusan noise reduction atau over sharpening atau yang lainnya. Cuman minus kecil yang saya nggak suka itu di UI kameranya. Kalau mau ganti mode resolusi itu gak sekali pencet langsung muncul pilihannya. Itu beneran harus pencet sekali, sampai nemu resolusi yang diinginkan. Dan di low light pun ya cukup nahan sih, kualitasnya masih usable banget, nggak burem-burem banget. Walau emang ya di lokasi yang barusan muncul itu saya pasang lampu buat nerangin objeknya.
karena kondisinya gelap gulita banget. Nah, saya mikir jangankan di Redmi Note 9 Pro, kamera DSLR atau mirrorless kebanyakan juga kayaknya kalau di situasi yang sama kayak gitu ya tanpa di lightingin sih ya gak bakal kelihatan apa-apa, kecuali ya mirrorless yang bagus banget low lightnya kayak Sony A7S. Tapi garis besarnya menurut saya performa kayak gini kayaknya belum tentu bisa didapat di semua smartphone. Intinya ini gak tahu magic dari software atau prosesor atau sensor yang baru dan lebih gede, tapi saya bisa bilang video 4K-nya adalah salah satu yang terbaik dari smartphone yang saya coba. Bener-bener gak terlalu ngeliatin hasil 4K-nya khas HP. Oke, klarifikasi kedua. Kalau yang pertama tadi bahas Gcam, Google Cam, sekarang saya bahas Ace. Hampir di setiap video seberapa bagus kamera saya selalu ngetik atau bahas soal saya nggak pernah pakai Ace. Kenapa? Karena menurut saya ya kurang worth aja gitu untuk turun kualitas dari 4K ke Full HD biar footage-nya lebih stabil. Ya memang Redmi Note 9 Pro ini ada Ace-nya di Full HD 1080p aktif otomatis. Tapi saya jarang pakai. Saya pakainya Google Photos. Jadi di aplikasi Google Photos itu ada fitur buat stabilize yang hasilnya kata saya sih cukup ajaib dan bisa diandelin. Jadi saya coba tes Ace versus Google Photos ini dalam beberapa kondisi. Pertama itu gerak lurus aja tanpa banyak yang berubah dalam adegannya. Kalau adegan simple kayak gini, ini fix Google Photos lebih unggul. Bukan cuma dari hasil stabilizernya, tapi detailnya ya tetap dapat 4K yang jernih. Selain itu kalau kita pakai Google Photos, kita dapat dua style dalam footage-nya. Satu footage-nya itu ya footage asal, itu punya handheld dengan sensasi kamera shake yang natural, satunya lagi stabilize. Jadi bisa dipakai sesuai mood atau kebutuhan nih, butuh yang udah di stabilize atau butuh yang mentah. Nah, tapi ketika dites di adegan yang agak rumit, contohnya ini, yang awalnya dari betis terus ke muka, ini Google Photos agak sulit buat nge-stabilize. Dan ketika di-stabilize pun ya ada efek jitter atau distorsi atau efek warpnya gitu. Jauh lebih bagus yang Ace. Bukan hanya kemungkinan suksesnya lebih besar, kita bisa lihat langsung hasil stabilnya seiring kita ngerekam. Jadi ini stabil atau enggak nih. Kalau misalkan udah jelek ya tinggal di reshoot lagi. Ya, tapi ya itu tadi hasilnya cuma 1080p. Wah ya bukan artinya 1080p itu burik banget, bukan. Tapi ya sayang aja gitu. Kalau kita udah tahu 4K-nya bagus, jernih, tapi tetap cuman manfaatinnya sampai 1080p. Tapi ya akhirnya balik lagi ke kebutuhan. Dilihat dulu scene atau adegannya mau kayak gimana, terus butuh 4K atau enggak. Nah, lalu putusin pakai Ace atau Google Photos. Toh gak peduli yang mana yang lebih bagus, ya pada akhirnya kita masih punya kedua opsinya kan. Kalau buat saya yang cenderung suka shot sinematik yang di planning terlebih dahulu, saya lebih suka Google Photos karena buat saya ya detail cukup penting. Bahas slow motionnya juga ya, ini 960 fps di 720p, nggak terlalu terkesan wah dan baru. Tapi yang saya kasih catatan itu di UI kameranya ada seperti guideline atau panduan kapan slow motionnya dimulai. Karena saya sering banget nemu kasus atau ngalamin sendiri mode 960 fps ini agak susah buat ancang-ancang pas ngelakuin act atau aksinya. Kadang loncatnya nggak pas, kecepetan, atau lempar barangnya nggak sesuai sama mode slow motionnya. Karena ada guideline di tombol shutter UI kamera ini aman, walau ya tetap kadang miss juga. Baik lagi ke Pro Mode, yang Pro lagi dari Redmi Note 9 Pro ini ada fitur log. Simpelnya log ini kayak narik semua warnanya jadi flat dengan tujuan nambahin dynamic range, baik highlight ataupun shadow. Jadi pas dinyalain, garis besarnya yang lebih gelap di adegan kita kelihatan lebih terang. Atau misalkan jendela yang asalnya terang putih banget, jadi lebih kelihatan banyak detailnya. Prosesnya memang lebih banyak dan kompleks karena kita harus utak-atik lagi warna dan exposure-nya. Karena straight dari kamera itu nggak bisa dipakai kalau kata saya. Tapi ketika diedit dan bener ngeditnya itu hasilnya bagus. Ya biasanya kalau di brand kamera profesional yang ada lognya itu, mereka juga ngasih file LUT atau susunan color grading yang secara langsung merubah warna flat lognya jadi ya kayak warna video biasa. Tapi tetap mertahanin keunggulan log, yaitu ya dynamic range-nya yang bagus atau karakter warnanya. Nah,
Xiaomi ini gak ada latnya. Karena kayaknya emang menuntut kalian buat explore fitur lognya, baik dari ketika syuting sama ketika ngedit atau ngewarnainya, seperti yang Mas Tira dari Tangan Belang uji coba di videonya. Itu cek, itu bagus. Tapi saya iseng pakai lat yang saya racik buat kamera saya dan cukup keren. Misalkan warna sunset di monitor ini terkesan lebih berkarakter. Jadi dibanding hasil shot dari footage non-log dengan settingan ISO, jelas saya lebih suka hasil tempelan lat ini, walaupun ya bukan lat untuk Xiaomi-nya. Serius. Mungkin lat ini juga bisa dipakai di lognya smartphone Xiaomi lain kayak Poco F2 Pro. Jadi lat ini bukan lat berbayar, bukan original bikinan saya juga ya. Masa saya pasang harga? Saya juga racik dari web gratis, namanya lat calculator buat kamera Fujifilm saya. Jadi kalau kalian mau utak-atik membuat log Redmi Note 9 Pro kalian, DM aja ke Instagram @hafitur, nanti ntar saya kirim di sana. Harganya itu 1 follow. Juga ya, masa saya pasang harga? Pada akhirnya apa saya akan pakai log ini terus-menerus? Ya kayaknya enggak. Karena saya rasa hasil video yang biasanya aja udah cukup memuaskan. Tapi buat explore atau kondisi di mana saya benar-benar butuhin detail yang lebih banyak, baik dari shadow atau dari highlight, itu masih boleh dicoba. Atau ini ada kayak mark video yang bantu kita buat nandain titik-titik di satu video. Walau emang ya mark atau tanda ini nggak nempel di filenya, cuman di tampilan galeri MIUI-nya. Tapi cukup bantu buat kasih tanda, apalagi kalau yang video dan ngeditnya itu beda orang. Jadi kesimpulannya, jujur karena produksi video ini cukup lama, hasil kesimpulan di awal dan sekarang agak berbeda. Jadi saya harus reshoot lagi ini. Dan kenapa di luar? Ya pokoknya bukan untuk project video selanjutnya yang lebih keren lah, bukan. Nah ini juga kameranya bukan di shot pakai Poco F2 Pro 8K, bukan. Dan di video tadi saya pakai masker scuba karena syutingnya udah agak lama. Kalau sekarang nggak direkomendasin pakai masker scuba, pakainya yang lebih tebal. Hal yang paling merubah konklusinya adalah sekarang akan ada Poco X3. Dan saya ngerti banyak user yang ngerasa gimana gitu, baru beli Redmi Note 9 Pro sekarang udah ada ini. Tapi menurut saya dalam konteks kamera dan performa keseluruhan, nggak rugi-rugi amat kalau kamu udah beli Redmi Note 9 Pro. Nggak ngejadiin Redmi Note 9 Pro ya auto ketinggalan zaman, jadul, dan jelek. Malah lensa makronya yang ada di Redmi Note 9 Pro ini 5 megapiksel, di Poco X3 2 megapiksel. Walau ya ultra wide di sana 13, di sini 8 megapiksel. Buat saya sih saya lebih excited sama makronya. Plus saya rasa Redmi Note 9 Pro masih punya market walau udah ada Poco X3 nanti. Tetap worth it buat dibeli dan tetap bagus dari sudut pandang keseluruhannya. Dan itu adalah momen panjang saya menjawab pertanyaan seberapa bagus kamera Redmi Note 9 Pro. Like kalau suka, dan like kalau gak suka tapi sukanya nanti, dan sampai jumpa di momen selanjutnya.